Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai lembaga negara menurut Hans Kelsen untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, hari ini kami sudah bersama narasumber yang akan kami wawancarai. Kak, kami izin ke wawancara sebentar ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Ibu Abriani. Untuk pekerjaan saat ini Kak, aku bertanya ya, untuk tata kasih itu tahu nggak sih lembaga negara apa? DPR atau MPR? Lembaga negara menurut seperti yang menjalankan fungsi menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi. Lembaga negara tingkatan disebut dengan istilah lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau berdasarkan kekuasaan dari hukum. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden saja. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU. Sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Ternyata lembaga negara itu nggak hanya MPR dan DPR loh, Pak. Tapi semua orang itu bisa menjadi lembaga negara. Kalau mengenai lembaga negara berdasarkan Hans Kelsen itu diatur oleh hukum, kayak contohnya berkendara di jalan raya dijamin oleh norma hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, yaitu mematuhi aturan lalu lintas seperti memiliki SIM dan mematuhi rambu lalu lintas. Apabila seorang pengendara melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenai sanksi tilang sesuai dengan aturan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, kesimpulannya setiap orang dapat menjadi bagian dari lembaga negara jika memenuhi syarat hukum yang ditetapkan seperti kewajiban untuk mematuhi konstitusi dan menjalankan tugas sesuai hukum. Simpelnya, seorang dapat menjadi bagian dari lembaga negara itu diatur dan diberi wewenang oleh hukum positif dalam hierarki norma hukum, dan intinya syarat-syarat hak dan kewajiban itu harus ada atau terpenuhi dilakukan baru bisa menjadi lembaga negara. Jadi kakaknya udah banget nih sekarang Kak. Ya. Jadi kan juga terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga ilmu yang kamu berikan bisa membantu kakaknya suatu hari nanti. Jadi gitu ya teman-teman untuk wawancara dari kelompok kami. Kesimpulannya ialah berdasarkan teori Hans Kelsen, lembaga negara terdiri dari organ-organ yang menjalankan fungsi menciptakan dan menerapkan hukum sesuai ketentuan hukumnya. Tidak hanya terbatas pada lembaga tinggi seperti MPR, DPR, atau lembaga-lembaga yang lain. Setiap individu dapat dianggap sebagai bagian dari lembaga negara apabila memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Seperti tadi terdapat seorang pengendara dan pengendara tersebut memiliki SIM dan wajib memenuhi rambu lalu lintas. Maka memiliki SIM dan mematuhi rambu lalu lintas menjadi bagian dari sistem negara karena tunduk pada norma hukum positif, dan apabila terdapat aturan tersebut dilanggar maka dapat dikenai sanksi. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki peran dalam menjalankan atau mendukung fungsi hukum negara sendiri. Nah gitu teman-teman, dengan demikian menurut Hans Kelsen sendiri bahwasannya setiap orang bisa menjadi lembaga negara asalkan apa itu diatur oleh undang-undang atau peraturan hukum yang lainnya. Nah apabila misalnya dari salah satu hak dan kewajibannya itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan lembaga negara, karena salah satu syarat jadi lembaga negara sendiri adalah
harus mempunyai hak dan kewajiban dan tidak boleh dilanggar salah satunya. Nah, jadi gitu kesimpulan dari materi kelompok kami, tidak ada salah kata ataupun pemaparan mohon dimaafkan. Sekian wawancara dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.